you do the things you should to me, I'm beautiful. It never really ends, I'll stop. I mean it. You can't come with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel VNR Movie. Seperti biasa masih bersama saya Bang Jo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Oke, tanpa berlama-lama, yang suka sama channel VNR Movie silakan untuk di subscribe dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta apa yang diceritakan semoga segera disemogakan. Amin ya robbal alamin. Film dimulai dengan pria tunawisma yang juga seorang pecandu narkoba di kota London yang bernama James Bowen. Saat ia sedang memakan makanan yang ia ambil dari tong sampah, tiba-tiba saja temannya yang bernama Buzz menghampirinya untuk menanyakan keberadaan Dee. Namun James mengatakan jika ia tak tahu di mana Dee sekarang berada. Setelah mendengar jawaban James, Buzz pun mengajak James untuk membeli narkoba, namun James menolaknya dan berkata jika ia ingin berhenti menjadi seorang pecandu. Beberapa saat kemudian, James datang ke sebuah restoran untuk membeli makanan, namun saat ia akan membayar, ternyata uangnya tak cukup untuk membayar pesanannya. Melihat itu, dengan wajah kesal, pelayan restoran pun membuang makanan itu ke wastafel. Dalam keadaan perut yang lapar, James pun segera pergi dari restoran tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, James dikagetkan dengan Buzz yang memanggilnya dari dalam sebuah mobil, entah itu milik siapa. Buzz berkata mobil itu ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa dikunci sehingga Buzz dapat masuk ke dalamnya. Buzz juga mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Dee sambil menawari James narkoba yang ia bawa. Namun lagi-lagi James menolak ajakan Dee. Pada pagi harinya, seorang pria pemilik mobil itu menghampiri mereka. Melihat itu, Buzz segera membangunkan James untuk mengajaknya segera kabur dari sana. Namun tak ada tanda-tanda jika James akan bangun sehingga Buzz memilih untuk meninggalkan James dan lari dengan cepat dari sana. Setelah melihat Buzz pergi, pria pemilik mobil itu masuk ke dalam dan berusaha membangunkan James. Namun James juga tak bangun sehingga pria pemilik mobil tersebut memutuskan untuk membawa James ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian James pun telah sadar dari pingsannya. James segera bertanya tentang gitar miliknya. Val berkata jika James terkena hepatitis, untuk kedepannya James tidak boleh mencampurkan heroin dengan metadon. Jika James mengulanginya sekali lagi, mungkin saja James akan mati. James pun meminta maaf pada Val dan berusaha untuk menjelaskan. Namun Val berkata jika lebih baik James tutup mulutnya daripada berbicara omong kosong. Val juga meminta agar James menemuinya ketika James telah keluar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian setelah James keluar dari rumah sakit, James segera mendatangi tempat Val bekerja. Baru saja James duduk, Val langsung memberikan sebuah berkas untuk ditandatangani oleh James dan memintanya datang ke sebuah apoteker setiap hari. Setelah kejadian terkait narkoba yang mengancam nyawa James kemarin, Val memberikan resep obat dalam upaya untuk mengeluarkan James dari kecanduan narkoba. Val meminta agar James mendatanginya untuk mengecek keadaan James setiap 2 minggu sekali. Val terus mengingatkan James agar tidak mengkonsumsi heroin lagi kalau James tak mau kehilangan nyawanya. Setelah Val memberikan gitar serta tas miliknya, James pun segera keluar dari sana. James menghabiskan beberapa harinya dengan mengamen untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, Val berusaha memperjuangkan James untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun pemilik flat yang bernama Joan berkata jika ia memiliki 3 orang janda dan 1 pria tua yang menunggu tempat kosong untuk mereka tempati. Mereka semua sama membutuhkan rumah tempat tinggal. Namun Val tak menyerah dan terus berusaha membujuk dewan flat agar memberikan James rumah darurat. Val berkata jika James sudah berusaha keras ingin sembuh dari kecanduan narkoba, namun ia tak memiliki apapun serta tak ada sistem pendukung sama sekali. Val berpikir jika tak ada salahnya mereka memberikan James kesempatan. Hingga pada akhirnya Joanna pun kasihan dan akan memberikan James kesempatan. Namun jika James kembali menggunakan narkoba, maka James harus keluar dari rumah itu. Pada sore harinya, James menaiki sebuah bis menuju ke rumah yang akan ia tempati. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia tiba di depan flatnya. Saat
James masuk ke dalam, ternyata Val sudah menunggunya. Terlihat jika James sangat senang dan juga terharu karena akhirnya ia memiliki tempat tinggal. Tak lama kemudian, Val berpamitan pada James, tak lupa Val memberikan kunci rumah tersebut pada James. Sebelum benar-benar pergi, Val mengatakan jika ia telah menyimpan sereal di dapur dan susu di dalam kulkas. James sangat terharu dengan kebaikan Val sehingga ia bersumpah akan menjalankan program dan berjanji datang untuk pemeriksaan rutin. Pada malam harinya saat James sedang menikmati berendam air hangat di bathtub, tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Lalu dengan cepat James memakai handuknya dan mencari asal-usul suara itu ke seluruh ruangan. Tiba di dapur, ternyata ia menemukan seekor kucing yang sedang mengobrak-abrik makanannya. James segera memberikan susu pada kucing itu lalu berkata jika mungkin saja keluarga kucing itu mengkhawatirkannya. Sehingga ia meminta agar kucing tersebut pulang ke pemiliknya. Namun saat James telah menunjukkan jalan keluar, kucing tersebut malah berbalik arah dan turun ke bawah. deal. Sehingga James mengurungkan niatnya dan memilih membiarkan kucing itu berada di dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, James memainkan gitarnya sambil bernyanyi ditemani kucing di sebelahnya. Lama kemudian, ia berpamitan pada kucing itu untuk tidur. Keesokan harinya, James mencoba mengembalikan kucing itu ke pemiliknya. Ia mendatangi rumah-rumah yang ada di sekitarnya namun hasilnya nihil. Sehingga akhirnya ia meletakkan kucing itu ke bawah dan membiarkannya pergi begitu saja. Someone will come looking for you. Take care of yourself. Kemudian James pergi ke apotek untuk mengambil resep obat untuknya. Setelah selesai, James pun segera pergi untuk mengamen. 3 a.m. I must confess and make my peace. Thank you, mate. Ia sedang bernyanyi, tiba-tiba pemilik toko mengusirnya sehingga James bergegas membawa hasil uangnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat akan pergi, James melihat ayahnya yang bernama Jack berada tak jauh dari tempatnya mengamen. Ia pun segera menghampiri ayahnya dan berkata jika ia telah berhenti menggunakan narkoba dan sedang mengikuti program rehabilitasi. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Hilary Bowen menghampiri mereka. Wanita itu adalah ibu tirinya James. Hilary terlihat tak menyukai James dan segera mengajak Jack untuk pergi. Namun Jack menahan mereka dan berkata jika ia ingin menghabiskan malam Natal bersama mereka. Namun Hilary mengatakan jika meja mereka telah penuh sehingga tak bisa mengajak James bergabung bersama mereka. Awalnya Jack tak setuju dengan perkataan istrinya. Jack berkata tak ada salahnya jika mereka harus menambah satu kursi lagi. Namun Hilary menolaknya dan segera menarik tangan Jack. Karena merasa kasihan pada anaknya, akhirnya Jack memberikan James sejumlah uang dan setelah itu Jack segera berlari menyusul istrinya. Saat James sampai di depan rumahnya, ia melihat kucing semalam dengan keadaan terluka. James segera menggendong kucing itu dan berusaha mencari pemiliknya lagi. Hingga tak sengaja James melihat tetangganya yang sedang membuka pintu, ia pun segera menghampiri wanita yang bernama Bertie. Bertie meminta James untuk masuk ke dalam flat miliknya. Sampainya di dalam, Bertie segera memeriksa kucing itu. Ia berkata jika luka tersebut bisa menimbulkan nanah, kucing itu juga membutuhkan antibiotik sebelum terjadi infeksi. Bertie juga memberitahu James tentang dokter amal hewan setempat tempat ia menjadi tenaga sukarelawan. Lalu Bertie memberi nama kucing itu dengan panggilan Bob. Akhirnya James membawa Bob menuju ke dokter hewan yang dimaksud oleh Bertie. Sesampainya di sana, pegawai administrasi mengatakan jika ia akan membunuh kucing itu. Karena kucing liar di London sangat banyak dan itu akan menjadi wabah. Namun James menolaknya dan berkata jika ia akan merawat Bob. Ia mendapatkan nomor antrian yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan gilirannya. Don't worry about him. Beberapa saat kemudian James melihat jam, ternyata ia telah melewati jam check up-nya. Ia berkata pada Bob jika Val pasti akan membunuhnya karena tak mengikuti program itu. Tak lama kemudian tiba waktunya Bob diperiksa. Dokter hewan mengatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar. Ia juga meminta agar James membawa obatnya di meja depan.
Saat sampai di meja administrasi, petugas mengatakan jika obat tersebut seharga 22 pound. James awalnya berpikir jika semua pengobatan itu gratis. Tapi ternyata untuk menebus resep obat Bob ia harus membayar. Namun uang hasil mengamennya tadi tidaklah cukup. Pada akhirnya ia mengeluarkan uang yang diberikan oleh ayahnya. Sampainya di rumah, James berusaha agar Bob mau memakan obatnya. Namun Bob terus saja bergerak hingga akhirnya James mencoba menggendongnya. Namun Bob malah menggigit tangannya hingga terluka. James segera mengikatkan kain ke tangannya untuk berjaga-jaga jika Bob kembali menggigitnya. Setelahnya James menghampiri Bob dan mencoba memberinya obat. Namun lagi-lagi Bob terus saja menghindar. James akhirnya membawa Bob ke rumah Bertie. Di sana Bertie dengan mudah memasukkan pilnya ke mulut Bob. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya James pergi dari flat Bertie. James mendatangi Val. Ia meminta maaf karena telah mangkir dari jadwal check up hari ini. Ia berusaha menjelaskan jika ada masalah yang membuatnya tak bisa datang. Namun Val tak mau mendengar alasan James dan berkata jika James sekali lagi mangkir dari jadwal check up, maka James harus keluar dari program rehabilitasi. 2 minggu kemudian, James kembali membawa Bob ke dokter hewan bersama Bertie. James berkata jika sebenarnya ia ingin merawat Bob, namun ia merasa tak adil jika harus mengurung Bob seharian di dalam rumah. Keesokan harinya, saat James berangkat untuk mengamen, ia menyadari jika Bob mengikutinya di belakang. Akhirnya James berhenti dan berkata pada Bob untuk menunggunya di dalam rumah, karena ia akan pergi untuk bekerja. Akhirnya Bob pergi menjauh dari James. James telah berjalan, ternyata diam-diam Bob mengikuti langkahnya. Hingga akhirnya James menyadari keberadaan Bob. James kembali mengatakan jika Bob tak boleh mengikutinya. Ia juga memerintahkan agar Bob kembali bermain di dekat rumahnya saja. Saat sedang berbicara, seorang wanita yang ada di depannya terus memperhatikan James dengan tatapan aneh. James yang menyadari itu segera berkata jika Bob dapat mengerti apa yang ia katakan. Setelah itu Bob pun pergi dari sana. Akan tetapi lagi-lagi saat James telah menaiki bis, Bob kembali mengikuti dan mencari keberadaannya. Hingga akhirnya Bob menemukan James dan segera melompat ke arahnya. Tentu saja hal itu membuat James terkejut. Akhirnya James membiarkan Bob terus mengikutinya. Sampainya di kota, Bob menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Terlihat beberapa orang memfoto Bob dan berkata jika Bob sangatlah tampan. You're quite the little party piece, aren't you? Hingga akhirnya James berhenti di suatu tempat. Ia mulai bernyanyi dengan Bob berada di depannya. Karena keberadaan Bob, pertunjukan James menjadi ramai dan banyak yang bersimpati. Higher, when your dreams all disappear. Satellite moments, light up. Beberapa saat kemudian, setelah James selesai mengamen, ia mendapatkan banyak sekali uang berkat kehadiran Bob. Look at this. Hey, you are... James sedang berjalan menuju ke rumahnya, tiba-tiba Bertie menghampiri mereka. James mengajak Bertie untuk makan malam bersama di salah satu restoran. Namun Bertie menolaknya dan meminta untuk diberikan 1 jam untuk ia memasak makan malam untuk mereka. Pada malam harinya, James dan Bob berada di dalam flat Bertie. Mereka berdua makan sambil berbincang untuk lebih mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, James pergi bersama Bob ke sebuah supermarket. Di supermarket tersebut, James banyak membelikan makanan untuk Bob. Lalu James berkata apakah Bob menyukai varian salmon, tuna, atau sarden tanpa tulang. Bob tampaknya menyukai 3 varian itu sehingga James akhirnya membeli semuanya. James juga membeli beberapa makanan untuknya dan juga membeli buket bunga untuk Bertie. Bob, they're for Betty. Setelah selesai membayar, James pun langsung pulang ke flatnya. Saat kembali ke rumah, James menemukan Buzz tidak sadarkan diri di tangga depan flat miliknya karena overdosis heroin. Tak lama kemudian, ambulan datang membawa Buzz ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Bertie bercerita pada James jika ia kehilangan saudara laki-lakinya karena overdosis narkoba. Bertie juga mengatakan jika dirinya trauma berada di dekat seorang pecandu narkoba. So beautiful. Oh, listen. Pada malam tahun baru, James membawa Bob untuk berkunjung ke rumah ayahnya. Tentu saja hal itu membuat ayahnya terkejut sekaligus senang. Saat James memasuki rumahnya, James melihat 2 adik perempuannya bernama Pris dan Faith sedang duduk di kursi.
Namun bukannya senang dengan kedatangannya, mereka berdua malah mengatakan jika James adalah seorang pecandu sehingga mereka tak menyukai James. Tak lama Bob keluar dari baju James dan berlarian di sana sehingga menyebabkan Pris dan Faye teriak ketakutan. Meet Bob! Hey, Bob! Melihat itu, ibu tirinya segera menyuruh James dan Bob keluar dari rumah mereka. Stop! Get that thing out of here. She'll have an attack. I'm trying. Bob! No! Just get out. Come on, mate. Akhirnya James pun membawa Bob untuk pulang ke flatnya. Keesokan harinya seperti biasa James membawa Bob untuk mengamen. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Under you, it's back. Nice to see you again. Every song we sing. Sampai tiba-tiba seorang pria membawa anjing peliharaannya mendekat ke arah James. James meminta pria tersebut untuk menjauh, namun pria itu tak menggubris perkataannya. Dan akhirnya menyebabkan perkelahian massal yang akhirnya James pun ditahan pihak kepolisian. Back off! Bob, give it up! Hey, it's him, it's not me! The dog needs... Pal berkata meski dinyatakan tidak bersalah, James tetap dilarang mengamen selama 6 bulan. Val meminta agar James datang ke apotek untuk mengambil obatnya sementara Val akan membawa Bob dari kantor polisi. Di apotek, James menunggu untuk menerima obat metadon miliknya dan tanpa dia sadari, Bertie masuk ke dalam apotek yang sama. Saat Bertie menyadari kehadiran James, terus memperhatikannya, sehingga saat James berbalik badan, Bertie bergegas berlari keluar dan dikejar oleh James. Let me explain. Wants to explain. I have eyes, James. James berusaha menjelaskan jika ia sekarang sedang menjalani program rehabilitasi. Sudah 3 bulan ini, ia tak lagi mengkonsumsi narkoba dan ia berharap Bertie bisa mempercayainya. Namun Bertie berkata jika ia tak bisa bersama dengan seorang pecandu. Beberapa hari kemudian, James mengunjungi kantor The Big Issue untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk dirinya dan juga Bob. James mendapatkan kembali popularitasnya di kalangan turis dengan menjual majalah The Big Issue. Berkat adanya Bob, banyak orang-orang yang membeli majalahnya. James juga memanfaatkan orang-orang yang ingin berfoto dengan Bob dengan syarat harus membeli majalah yang ia jual. Namun sayangnya setelah menjual majalah secara ilegal dilayarkannya, James dan Bob akhirnya diskor dan dilarang berjualan majalah Big Issue selama 1 bulan penuh. Semakin hari uang yang James miliki semakin menipis, hal itu membuat James merasa kebingungan. Hingga akhirnya James benar-benar kehabisan uang, ia tak bisa membeli makanan untuk dirinya bahkan untuk Bob. Keesokan harinya James memutuskan untuk kembali mengamen di beberapa tempat yang menurutnya aman. Tak lupa James juga membawa Bob bersamanya. Hingga tiba-tiba Bertie menghampiri mereka. Bertie mengingatkan jika James masih dilarang mengamen untuk beberapa bulan ke depan. James menjawab jika ia terpaksa karena Bob dan dirinya sudah kehabisan uang dan kelaparan. 1 bulan pun telah berlalu, James kembali mendatangi kantor majalah Big Issue. Karena sekarang ia telah melewati masa scourging-nya dan kini James sudah bisa berjualan lagi. Saat sedang menjual majalah The Big Issue bersama Bob, tiba-tiba seorang wanita bersama anaknya menghampiri mereka. Wanita itu membeli majalah, namun setelah itu wanita tersebut berkata jika ia ingin membeli Bob untuk anaknya. Tentu saja James langsung berkata jika ia tak ingin menjual Bob karena Bob adalah sahabat setianya. Namun wanita itu terus memaksa James dan mengatakan hal-hal buruk tentang James yang hidup di jalanan. Perdebatan mereka menarik perhatian banyak orang sehingga beberapa orang mengelilingi mereka. Karena kesal, akhirnya James berkata bagaimana jika Bob dan anak wanita tersebut ditukarkan saja. Tak lama kemudian tiba-tiba Bob melompat dari pundak James. Hal itu membuat 2 anjing yang ada di sana mengejar Bob. Melihat itu membuat James sangat panik. Ia berusaha mengejar Bob namun sayangnya ia kehilangan jejak. James berusaha bertanya pada orang-orang namun tak ada satupun dari mereka yang melihat Bob. Sampai malam hari James terus mencari Bob hingga membuatnya frustasi karena tak kunjung menemukan keberadaan Bob. 2 hari kemudian jadwal James kembali untuk check up ditemani Val. Setelah selesai, ia bercerita jika Bob sudah 2 malam tak kembali ke rumahnya. James takut jika Bob tertangkap oleh anjing atau ditabrak oleh mobil. James benar-benar tak sanggup jika kehilangan Bob. James menunggu Bob di rumahnya dan ia terus berharap Bob akan pulang.
Namun Bob tak kunjung kembali ke rumah dan meninggalkan James dalam kesendirian. Di tempat lain, seorang wanita bernama Nina memberikan koran kepada Mary, seorang jurnalis Amerika. Saat melihat koran itu, Mary berkata jika ia mengetahui orang yang ada di dalam koran tersebut. Karena ia beberapa kali menonton saat mereka sedang mengamen. Lalu Nina mengatakan jika pria dan kucingnya itu masuk ke YouTube dengan jumlah penayangan lebih dari 1 juta viewers. Setelah mendengar perkataan Nina, Mary berpikir akan menuliskan cerita mereka ke dalam sebuah buku. Malam harinya saat James pulang dari mencari Bob, ia melihat Bob sudah ada di dapurnya. Melihat itu, ia segera mencium Bob. Oh, Bob. Esokan harinya, James membawa Bob bertemu dengan Val. James berkata jika ia sudah siap untuk berhenti menggunakan metadon. Lalu Val mengatakan pikirkan flu terparah yang pernah James alami, lalu kalikan rasa sakitnya menjadi 100 kali lipat dari rasa itu. Val juga berkata selama 1 minggu James akan berjuang melawan rasa sakitnya. Karena lepas dari metadon lebih sulit daripada lepas dari ketergantungan terhadap heroin. Dan James tak akan bisa melakukannya sendirian. Namun James dengan yakin menjawab jika ia memiliki Bob di dalam hidupnya, Bob yang telah membantunya sejauh ini. Beberapa jam kemudian James mendatangi rumah Bertie dan berkata jika ia akan pergi selama beberapa hari. Val telah memberinya lampu hijau untuk berhenti menggunakan metadon. James juga meminta maaf karena telah mengecewakan Bertie. Setelah seminggu mengalami gejala putus obat yang sangat melelahkan dan juga menyakitkan, James akhirnya terbangun dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan sehat. James mendatangi Val. Val berkata jika ia sangat bangga pada James. James pun mengucapkan terima kasih karena Val telah percaya padanya dan sudah mau membantunya selama ini. James pergi mengunjungi pelat Bertie. Sampainya di sana, ternyata Bertie akan kembali ke rumah orang tuanya. Bertie juga memberitahu jika nama aslinya adalah Elizabeth Robinson. Tak lupa Bertie juga memberikan alamat rumah serta nomor telepon miliknya pada James. Lalu James bertemu dengan Mary. Mary memintanya untuk menulis buku tentang James dan Bob. Lalu James pun menyetujuinya. Kemudian James mengunjungi rumah ayahnya untuk memberitahukan jika ia telah sembuh. Mendengar itu tentu saja Jack merasa terharu dan senang. Beberapa bulan kemudian buku karya James Bowen berhasil diterbitkan. Saat penandatanganan buku, James disambut oleh Bertie, Val, dan juga ayahnya. Hey, Dad. I'm a bit overwhelmed. Yeah, that's what I've done. Dan film pun selesai.